Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha annat ta'na wa ta'un. Ya man idha arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah muttafaq alaih. Al-hadis au kama qol. Nyon eti, bapak-bapak, ibu-ibu muka masker ya. Ki buru dateng kita ngenom ngos-ngosan, ketutup masker boleh. Ada jan anu. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya taati, yang saya banggakan dan yang saya cintai beliau, guru kita, orang tua kita, Abuya Kiai Haji Ahmad Muzakisah, beserta Ibu Nyai Siti Halimah. Yang saya hormati Kiai Haji Taufikur Rahman Muzaki. Yang saya hormati Gus Helmi dan seluruh para kiai, para habaib yang hadir pada malam hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Yang saya hormati para pejabat pemerintah, baik sipil maupun TNI dan Polri, wabil khusus kepada beliau yang terhormat Ibu Wakil Bupati, Ibu Nyai Khoi yang barusan telah memberikan sedikit pencerahan kepada kita bersama. Mudah-mudahan dijadikan sesuatu yang membawa manfaat bagi kita bersama, dan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan diberikan kesuksesan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai wakil bupati. Para bapak, para ibu yang saya hormati, saya Madura Jabah napa bahasa India gak ditahu? Indonesia ini. Gula bolana gula merengakin lagu India, mek bola bahasa India gak ditahu? Serabu kan itu orang enggak ditahu banyak ini. Orang mana ini? Campur aja ki, bercampur ki. Takok gula aben tak Madura bedese dari Banyuwangi. Aben tak Jawa takok beda reng Siti Bandah, beda reng Jember, ada Bali. Ada Bali juga. Jadi saya akan campur aduk bahasanya. Alhamdulillah, walaupun suasananya hujan, suasananya masih belum selesai yang namanya COVID-19 ini, pondok pesantren Barokatul Qodiri Gunung Jati ini tetap bisa melaksanakan istiqomahnya, yaitu pengajian akbar, hall,
Sultani Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani beserta kholnya pendiri Pondok Pesantren Barokatul Qadiri Gunung Jati ini, yaitu Kiai Haji Baihaqi beserta Ibu Nyai, dan juga penerusnya yang juga sudah tiada, yaitu Kiai Babur Rahman. Mudah-mudahan beliau-beliau diampuni dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya, dan peninggalannya ini khususnya amalan-amalan beliau yang telah ditinggalkan untuk anak cucunya mudah-mudahan bisa dikembangkan, diteruskan, dan mudah-mudahan bisa lebih makmur lagi ke depan. Para bapak, ibu yang saya hormati, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita bersama beliau Abuya Kiai Haji Ahmad Muzakisah. Kita tahu bersama beliau kurang fit, kurang sehat, tapi mengingat sejarah di pondok pesantren ini, beliau semangat untuk bisa hadir di tengah-tengah kita dan siap nanti juga memberikan sedikit mauidhah, mungkin juga doa-doa dari beliau. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Ibu Nyai Hajah Siti Halimah dan beliau Abuya Kiai Haji Ahmad Muzakisah dijadikan ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita bersama. Doa-doa Abuya Kiai Haji Ahmad Muzakisah yang mendoakan kita semua, khususnya mendoakan duriyahnya Kiai Haqi diterima oleh Allah, diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Sehingga kita semua yang pulang dari sini, yang membawa hati-hati gelisah, pulang dari sini menjadi bahagia hatinya. Sebenyao tangah mantar muka peluna sesarang Allah. Setak nemu juduh mantar tulian nemu juduh. Sempon nemu juduh jak nyari juduh boleh. Ambu. Tinggal cokop gula bayin kono. Cukup saya aja gitu. Karena kalau ditanya bagaimana enaknya, enak. Ditanya bagaimana susahnya, susah. Nah, jadi biar cukup saya yang merasakan susah, dan biar cukup saya yang merasakan enak itu. Alhamdulillah malam hari ini juga kebetulan ada walimatul urus, abdun nikah ini. Ada manten. Mudah-mudahan beliau Gus dan Ning yang menikah, yang diresepsi pada malam hari ini dijadikan jodoh dunia dan akhirat. Dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan anak-anak dan cucu-cucu yang soleh dan soleha. Ning karena ini nanti masalah hall dan lain-lain, ada Kiai Taufik, ada Bu Nyai, biar beliau yang bahas. Saya sedikit ingin menyampaikan kepada kemanten berdua tip dan nasihat, kan begitu. Makler rumah tanggana saya, makler rumah tanggana selalu bahagia. Neng dan Gus, dasarilah rumah tangga itu dengan cinta. Karena kalau dengan cinta semuanya akan terasa indah. Bahkan nanti ketika berdua di kamar ada bau kentut pun jadi indah itu bau kentutnya. Kalau cinta kan begitu. Mon pon tak cinta abuh mak akan tok melolo beun. Usahakan Neng ketika masuk kamar, Gus juga masuk kamar, dari manapun sebelum masuk kamar itu usahakan masuk kamar sudah sikat gigi. Ongguan nih kamu, ongguan praktek agen bu ibu nih gede. Pak bapak, bener cuma manten ngodek kan, manten sepo sih perlu kan. Karena pon sepo, manten ampun abid, pon lekara betibi, pon lak kalak tibi, seneng kan ki.
Wis jokon-jokon dhewe wis Mas. Aduh lesu Mas geger iki. Kudu tetep jangan kalah dengan yang muda. Parfum ning pakailah seluruh parfum yang wangi-wangi. Gus pakailah seluruh parfum yang wangi-wangi. Tujuannya satu, niat ibadah, niat menghormat suami. Yang perempuan, yang laki-laki niat menghormat istri. Bismillah, parfumnya dipasang. Set. Kalau masih tidak ada komen dari yang laki, ning sobung komen dari si laki, tidak ada komen dari istrinya, pakai lagi parfum yang satunya. Kalau masih tidak ada komentar dari pasangannya, cobalah pakai minyak angin, pasang semua. Ah, mau deki pun komen, lek mak bau nebak ning atak nyaman ning are lek. Lah, pun pokok intinya gue terus sampean komen Mas, kan gitu ya. Ah, seneng. Usahakan bersih. Usahakan bersih. Perom abe ening, perom abe negus diwangikan. Sikat gigi, mandi dulu sebelum masuk kamar. Dibutuhkan atau tidak dibutuhkan oleh suami? Ning, dibutuhkan atau tidak dibutuhkan oleh suami? Gus, dibutuhkan atau tidak dibutuhkan oleh istrinya? Usahakan mau ketemu Ning berdua di kamar, mandi dulu. Sikat gigi yang bersih, pakai Listerin kumur-kumur. Waduh. Seonggune tak buto, langsung buto, Bu. Onggu nih. Ini salah satu trik dan tip untuk keharmonisan rumah tangga. Khususnya kalau kemanten baru, Bu, Pak. Tekak pun ubau sekon nek rok ombak kun, Pak. Bu, mon kemanten sepo nek saya berlonggun iki. Gula nek ongkun malain ning, ongkun enten gula malain sampean kepiring sedetik. Mon kemanten anyar leto sabelain, cek nyaman barang bagus, Bu, barang anyar, Bu. Namanya barang baru itu pasti menarik. Iya, saya kalau mencontohkan kepada orang itu, hari ini, besok 1 tahun yang lalu saya beli Fortune seharga 600 juta. Siang tadi saya baru beli Innova seharga 400 juta. Kedua-dua mobil tersebut ada di luar, bukan di dalam garasi. Tiba-tiba turun hujan. Niscaya kebanyakan orang-orang yang akan memasukkan mobil ke dalam garasi adalah Innova terlebih dahulu. Kenapa begitu? Karena baru. Padahal kita tahu Fortuner itu lebih mahal. Tapi kenapa kok belakangan? Karena 1 tahun yang lalu kita beli. Itu sifat dasar manusia. Nah, jadi saya penting kan itu kemanten sepo. Keng majarmu ketika sepo tak kalah bisa ngoda. Amin Allahumma. Keharmonisannya majarmu tak kalah kesideng ngoda. Amin Allahumma. Kebahagiaannya mudah-mudahan melebihi kebahagiaannya kemanten baru. Amin Allahumma. Amin. Jadi kain tolen ngaji, Bu. Jadi dikit peleman, ibu-ibu praktekkan. Sudah bismillah. Nyampe rumah Bu Ibu usahakan mandi dulu. Kalau takut dingin pakai air hangat, sikat gigi, parfumnya dipakai semua. Begitu suaminya masuk, senyum langsung. Mas, kita ejek, suaminya masih ndak menghiraukan. Mas, ndak dengar apa katanya Rafadil tadi. Lah, kalau suaminya pas nggak ikut pengajian, lain waktu ajak ke pengajian, Bu. Biar dengar nanti saya kasih ceramah lagi, nanti kapan, atau suruh datang ke saya aja. Suaminya enggak, Bu, enggak bisa, Bu. Iya. Ilmu nikah lagi itu tidak ada, Bu. Kalau ada, saya pasti akan buka pelang atau papan reklame menerima kursus nikah lagi saya. Pasti yang jadi tamu saya enggak mungkin Pak Bapak ini, enggak saya terima. Yang saya terima pejabat-pejabat yang banyak uangnya itu. Serius. Karena pejabat-pejabat yang banyak uangnya itu sama aja itu. Tapi karena nggak ada ilmunya memang, nggak ada ilmunya.
Saya tahadus bin nikmah, saya pernah menemui Bapak Kapolri waktu itu, Bapak Tito Karnavian. Saya berdua dengan Bapak Prof. Dr. Said Agil Sirot, Ketua PBNU. Ketika itu, saya naik mobilnya beliau, naik Alphard dari rumah beliau ke PBNU langsung ke rumahnya Pak Tito Karnavian. Bertiga dengan supir. Prof. Dr. Said Agil Sirot langsung bertanya kepada saya, Rafadil, Rafadil, Syekhona Khalil Bangkalan itu Rafadil pernah dikejar pentungan sama Bunyai ketika menikah lagi. Hadratus Syekh Rafadil, Mbah Hasyim As'ari itu ketika sholat Rafadil, Allahu Akbar, tiba-tiba Nyai dari belakang ngambil air panas disiram Rafadil gara-gara menikah lagi. Saya diem saja dengerin. Lah, Rafadil kok tidak? Apa doanya Rafadil? Katanya Pak Said. Saya curiga, Bu. Pak Said ini kok tanya begini, ada apa ini kira-kira? Begitu nyampe di PBNU, sebelum nyampe ke Pak Tito, saya cari informasi. Ternyata Pak Said pernah juga dipukuli sama Bunyai, Bu ya. Makanya tanya begitu ke saya ya. Ini maaf Bu, kenapa saya cerita ini? Karena betul-betul tidak ada doanya. Kalau ada doanya, mosok doa saya mengalahkan doanya beliau. Semolje, guru neguru, Kiai Hasyim As'ari santrinya, Mbah Dahlan, pendiri Muhammadiyah, pendiri NU, santrinya Kiai Khalil Bangkalan. Ketika menikah lagi, beliau dikejar pentungan sama Bunyai. Hadratus Syekh, pendiri NU, Jam'iyah terbesar mungkin di seluruh dunia, NU ini disiram air panas sama Bunyai. Mosok doa saya mengalahkan doa beliau? Tidak. Itu kenapa saya bisa? Karena garis tangan saya yang bisa. Makanya Bu Ibu jangan takut-takut kalau ada suaminya dekat saya, jangan dilarang. Karena saya pasti tidak akan mengasih resep ilmunya, nggak ada. Tapi kalau tekniknya saya punya, enggak ya guyon. Ageja. Lep celep minta ageja nih kedua ya Allah kan ki. Ageja deki mak saya ngaji deki kayak Taufik nih. Sia dua kiai deki. Pun semakin ageja. Mon resep apa dek yang tak kebela bi gul. Gul tak kok demo ibu-ibu. Nah. Nanti nomor saya dicatat ya. Ya enggak lah guyon. Matur moga Ibu gula lebih sampean rumah tangga pada diakin rumah tangga sesakinah mawaddah warahmah. Pada diakin rumah tangga seneng sebahagia. Kan sing gak dito iki. Dan gula seneng gula ndik bine benya. Yang gula tak ndak pada orang abine mun pas melepe bine tua gula tak ndak. Tak ndak, tak setuju. Saya paling tidak suka ketika ada orang menikah lagi melupakan istri tuanya. Saya tidak suka. Karena apa Pak? Yang tahu kita dari melarat Pak, itu adalah istri kita. Kita memulai karir dengan istri kita. Mosok ketika kita sukses menikah lagi, yang babat dari awal kita tinggal. Itu yang saya nggak suka. Mon pon sampean bisa betelebet Pak, akabine boleh ngereng pon sekesokan. Mon kita bisa betelebet empon kan seneng kayak gitu. Gulen apa betelebet, kita betelebet, parak betelebet. Deki tanya ke bini gula urusan guru Pak Ki. Terus gak dito sekuni kalimat dari Tuan gula, sepenting yakin Pak Bapak, Bu Ibu, deki ketika Kiai Adua tore aminin pong gue ki. Pong gue amin. Guru neke mon pon adua, peyakin, pemantep. Bismillah pon nawa itu. Jak le tolean pole. Urusan asal pangeran siapa? Apa reng? Urusan hasil Allah yang akan memberi. Tugas kita hanya yakin. Itu saja. Enggak gula Pak. Tadus bin nikmah, gula neka, esoro maju pilkada benda besar. Asitu bondo ini. Saya itu hak wallahi wan nabi ini. Saya dipinta oleh beberapa tokoh di situ bondo ini.
Salah satunya mantan ketua DPRD Jawa Timur, almarhum Bapak Fathur Rosid, beserta kiai-kiai dan beberapa habaib datang ke Al-Qodiri melamar saya jadi bupati untuk nyalon bupati di Situbondo. Tahun 2015. Nyampe ke Abuya Ki Haji Ahmad Muzakisah tidak diizinkan, Pak. Bahkan di Jember, saya mau nyalon bupati di Jember tahun 2015 sama beliau Abuya Ki Haji Ahmad Muzakisah juga tidak diizinkan. Tapi kan Rafadil maju, kok maju kalau tidak diizinkan? Ceritanya begini. Setelah saya tidak diizinkan oleh beliau, sudah saya diem. Wong namanya tidak diizinkan, Pak. Tiba-tiba malam setelah agak lama, mungkin setengah tahun setelah itu, nggak sampai sih, berapa bulan setelah itu, malam 27 Ramadan, tiba-tiba saya ditelepon oleh salah satu guru saya. Siapa? Saya mondok di Salafiyah Syafi'iyah, Pak. Saya mondok di Sukoharjo. Alhamdulillah saya mondok lama sekali di situ, Pak. Saya mondok di situ cuma 1 hari, Pak. Iya. Saya mondok 1 hari, kabur saya, Pak, pulang, Pak. Nyampe rumah, siangnya ustadz saya datang jemput saya. Ya saya balik lagi ke pondok. Balik lagi, terus 3 hari ini kakek saya datang. Kakek saya datang sendirian tiba-tiba, ayo cari kakek mulai, ayo katanya mau pulang. Ya pulang saya, Pak. Jadi 4 hari total saya mondok itu, Pak. Padahal saya kerasan itu sudah, Pak. Saya sudah mandi di sungai, sudah guyon dengan teman-teman. Cuma mbah saya itu datang tiba-tiba bilang, ayo katanya mau pulang, ayo. Oh ya ayo pulang saya, Pak. Mau disuruh pulang ya pulang. Bukan disuruh, katanya mau pulang, ditawari ya pulang saya, Pak. Gitu. Nah, saya ditelepon malam 27 Ramadan. Fadil, kamu harus maju jadi wakil bupati mendampingi Rahamid. Siap Kiai, iya Kiai, iya Kiai. Kiai ngomong saya iya, oke Kiai, iya Kiai, iya Kiai. Setelah Kiai berhenti ngomong, izin Kiai. Iya, apa Fadil? Kalau saya tak matur ke abah dulu, saya tak ngomong ke abah saya dulu. Iya, salamku ya nang abahmu, salam saya ke abahmu, kata. Pakai bahasa Madura beliau. Siapa yang nyuruh ini, Pak? Yang telepon Kiai Muzakir Ridwan almarhum. Beliau suaminya Nyai As'ad, Mbak Iyunya Kiai Fawaid. Karena saya mondok di Nurul Quran, Pak. Di Sukoharjo kan ada cabang, saya di Nurul Quran. Saya sama Kiai dipasrahkan di situ dulu. Ketika itu saya matur ke Abah. Saya setiap Ramadan itu menemani beliau Abuya Ki Haji Ahmad Muzakisah beserta istri-istri saya menemani makan sahur, Pak. Setelah makan sahur, setelah manakipan, saya pamit saya ngomong ke beliau, Abah saya ditelepon oleh Kiai Muzaki, saya dipinta untuk maju, tapi sebagai wakil mendampingi Rahamid. Kalau kamu sudah disuruh gurumu, bismillah, berarti kamu sudah dianggap anak. Ini, padahal nyalon bupatinya aja nggak boleh, Pak. Sudah, bismillah. Sudah saya bismillah. Saya dijanjikan begini, bahwa ini keputusan resmi dari Salafiyah Syafi'iyah. Sudah musyawarah keluarga. Ini yang cerita, bukan cerita, telepon yang ke saya. Habis itu saya langsung silaturahmi ke beliau, pengasuh Yai Azaim. Saya bertiga, saya Rahamid dengan Razaim. Razaim menyampaikan istihorohnya, begini. Tapi ketika saya maju, saya yang tidak punya apa-apa, saya jual mobil, Pak. Filfire saya jual. Mobil saya jual, semua saya jual. Istri 3 saya, Pak. Saya gaji sudah tidak ada waktu itu. Wong saya bukan DPR, Pak. Sudah bismillah saya. Mantap saya disuruh guru itu. Cuma saya di depan Yai Azaim, saksinya Kiai Hamid bertiga. Kiai, saya mohon izin. Iyo, opo katanya. Saya kalau ditakdir oleh Allah jadi wakil bupati di Situbondo, saya akan melaksanakan jabatan ini hanya selama 2 tahun, Kiai. Loh, kenapa begitu? Saya akan maju sebagai DPR RI tetap, Kiai. Saya tidak mau di wakil bupati. Iya wis, diizinin oleh Kiai. Berangkat.
Setelah itu singkat cerita, pilkada berjalan, Kiai netral Pak. Ini maaf, saya cerita bukan saya sakit hati, bukan. Nanti cerita resminya di belakang. Kiai netral, Kiai tidak turun. Sampai kampanyenya kami, kita taruh di dekat pondok, Kiai juga nggak datang. Saya tidak pernah sakit hati Pak. Saya santri Pak. Saya disuruh kemana saja saya siap. Namanya saya santri. Kenapa saya begitu? Saya mencontoh apa yang disampaikan oleh Abuya Ki Haji Ahmad Muzakisah. Sudah, saya siap Pak. Akhirnya saya kalah. Kalah saya nggak punya apa-apa, sudah saya jual semua. Tapi karena saya ikhlas, yaitu tadi saya cerita apa yang saya sampaikan tentang saya ketemu Pak Tito dengan Pak Said Agil Sirot itu. Saya pilkada itu habis 2 miliar lebih Pak, uang pribadi Pak. Tiba-tiba saya dapat pekerjaan dengan Pak Tito Karnavian, dengan Pak Said Agil Sirot. Uang itu kembali Pak, tahadus bin nikmai. Abeli besen gitu ternyata. Nek kemun sampean norok guru. Jadi jak mang-mang, jak ragu ya. Jangan ragu. Kiai Gus Mutawakil jangan ragu. Kalau guru kita tidak tahu hasil akhir. Apa yang terjadi saat ini kita melihat, aduh kok gini ya. Bisa jadi ini yang terbaik buat kita di kemudian hari. Nanti di kemudian hari kita baru bisa merasakan bahwa inilah yang terbaik buat kita. Abeli modal itu Pak. Uang yang saya habiskan untuk pilkada itu langsung balik. Cuma sayangnya tidak laba, tak ontong Pak. Tak pas ontong, nyoba ontong 1 miliar begini. Pas abeli 3 miliar, 4 miliar seneka. Gula kelakuknya dari Jakarta nek abeli ke pondok Pak. Kiai beda perintah apa boleh Kiai. Karena tak abotek, jadi gula digal Pak. Abeli, cek kebeter, jangan ragu kalau sudah guru kita. Selama la ta'atal makhluk bimaksyatil khaliq, selama perintah itu tidak melarang dari hukum agama dan hukum negara, kita wajib sebagai santri harus ikut Pak. Wajib hukumnya. Selama tidak bertentangan dengan hukum agama dan hukum negara. Sampean perintah guru selama tak esoro ngecok. Bismillah. Lakonen. Mon esoro ngecok nek bertentangan dengan la ta'atal makhluk bimaksyatil jak toro. Bahkan kiai neke mon memberikan ke saya, "Le, meguru wis, nang sapa wae kon meguru." Ojo karena kon meguru iku ndelok orang karena dia bisa terbang. Karena orang itu bisa hilang, kamu berguru, jangan. Setan itu itu bisa menghilang. Setan itu bisa terbang. Jadi jangan karena dia bisa terbang kamu berguru. Jangan karena dia bisa menghilang kamu berguru, jangan. Setan pun bisa itu. Tapi sebelum kamu berguru, tunggui dulu orang itu. Bagaimana ajarannya, bagaimana perintahnya, bagaimana dia menjalankan syariat agamanya. Kalau dia sholatnya bagus, ajarannya ajaran bagus, perintahnya perintah kebaikan, maka bergurulah kamu kepada orang itu. Ini yang selalu disampaikan oleh beliau Abuya Ki Haji Ahmad Muzakisah kepada saya khususnya, karena saya supirnya beliau Pak. Saya sebelum jadi DPR RI tahun 2009 saya supirnya beliau. Setiap pengajian di mana-mana saya yang nyupir Pak. Sampai ke Bali, ke Denpasar saya yang nyupir. Saya nyupirnya beliau dari zaman kijangnya beliau, kijang kapsul Pak, 97 saya supir. Nah, ini jadi yaitu tadi kita tidak tahu hasil akhir. Ternyata itu yang terbaik Pak. Dan jangan ragu ketika perintahnya guru kita laksanakan dengan ikhlas, dengan mantap, jangan ragu. Kiai itu senang lihat santrinya sukses Pak. Khususnya sukses dalam hal agama. Kiai itu kalau ada santrinya bawa mobil mewah itu Kiai tidak senang. Tapi ketika ada santrinya bisa bangun masjid, Kiai senang Pak. Itu Kiai. Bahkan Kiai itu bisa dibilang keramat kalau punya santri keramat, itu katanya Kiai. Kiai itu senang kalau melihat santrinya keramat. Makanya kita semua sebagai santrinya beliau wajib mendoakan beliau, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur oleh Allah. Sampean pingin tidak dapat doanya beliau? Sebelum saya akhiri, pingin tidak dapat doanya beliau? Tahu tidak, bapak-bapak dan ibu-ibu ini
Kalau setiap waktu dari waktunya beliau Abuya Kiai Haji Ahmad Muzakisah mendoakan jenengan semua. Tahu tidak? Beliau itu bapak-bapak, di setiap waktunya, di setiap murokobahnya beliau, di setiap beliau murokobah, baik di tanah haram di Mekah Madinah atau di Al-Qadiri setiap manakib, atau dikala beliau sendirian bermanakib dengan dirinya sendirian maksud. Yang didoakan adalah kita semua santri-santrinya, jamaah manakib, imam manakib yang dicintai oleh beliau. Tapi kenapa Rafadil saya kok nggak dapat doanya beliau? Ya mungkin kita yang salah Pak. Kita salah untuk menyambungkan kita terhadap doanya beliau. Saya sering menyampaikan Pak, lampu ini bisa menyala ketika min plusnya bener Pak. Mun tak bener tak kira odik lampu ini kan iki Pak. Tapi mun bener min plus Pak, bekal terak lampu ini. Kalau mun tero terak sampean pebender, dak remah Rafadil tero bener. Duain kiai maka sampean oleh duane kiai. Ya, snack Pak. Sampean entar gak mah ada dengan apa? Sampean usaha apa aja? Sampean mau bertani, mau berternak, mau jualan apa saja? Bismillah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Sebab doanya Kiai Muzaki, ya Allah, lancarkanlah saya. Sampean otomatis dapat doanya Kiai yang setiap waktunya beliau mendoakan jenengan semua. Amin Allahumma. Paham nggih? Tore, mak beda online ngaji nih Bu. Mak beda online ngaji. Sampean ekocak jamaah mana ke kiai? Kan iki. Ajunan saja bapak-bapak ini yang dari Bali ke sini ini kan karena cinta Pak. Jenengan ke sini ini kan enggak dibayar Pak. Biar enggak kita tinggal capeknya Pak. Biar kita sama-sama dapat doanya beliau Abu Kiai Haji Ahmad Muzakisah. Doakan beliau, maka jenengan semua Pak akan dapat doanya beliau. Amin Allahumma. Amin. Begitu dari saya. Terakhir, mari baca Fatihah satu kali. Mudah-mudahan beliau Abu Kiai Haji Ahmad Muzakisah beserta ibunya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur oleh Allah. Dan juga yang di kholi ini Kiai Baihaqi, pendiri pondok pesantren ini beserta Kiai Babun, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah, dilapangkan kuburnya oleh Allah, ditempatkan di surganya Allah. Dan mudah-mudahan apa yang ditinggalkan oleh beliau, amalannya beliau, santri-santri beliau, anak cucu beliau dijadikan orang-orang yang manfaat dan barokah, dijadikan orang-orang yang bisa menjadi sesuai dengan harapan beliau. Ala hadiniyah wa ala niyatin solehah. Al-Fatihah. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.